Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan Bribka Ricardo Siahaan divonis 8 bulan 22 hari di Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya ia dituntut JPU dengan pidana 8 tahun penjara setelah dinilai terbukti bersalah mencuri uang hasil penggeledahan kasus narkotika. Untuk lebih jelasnya akan dilaporkan rekan Gita, jurnalis Tribun Medan yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita dengan laporan Anda. Baik, rekan Gita silakan dengan laporan Anda. Ya, dia di studio dapat dilaporkan bahwa terdakwa Ricardo Siahaan telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan yang mana terdakwa Ricardo telah divonis dengan pidana penjara selama 8 bulan dan 22 hari oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Ulina Marbun, di mana Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Ricardo hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH pidana. Tentu saja putusan tersebut berbeda jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang sebelumnya menuntut Ricardo dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda 800 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Yang mana sebelumnya jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Ricardo bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan, yang mana terdakwa Ricardo didakwa mencuri uang hasil penggeledahan kasus narkotika. Tidak hanya itu, jaksa penuntut umum juga sebelumnya telah menuntut terdakwa Ricardo bersalah atas kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum usai sidang diwawancarai mengatakan akan langsung mengajukan banding terkait putusan tersebut. Untuk sementara itu diinformasikan juga bahwa terdakwa lainnya yakni 4 oknum polisi Satres Narkoba Polrestabes Medan yang juga turut menjalani sidang vonis pada saat ini juga telah divonis dengan pidana penjara yang beragam seperti terdakwa Marjuki dan Dudi yang sebelumnya dituntut dengan pidana penjara 3 tahun hanya divonis dengan pidana 8 bulan 21 hari. Sementara itu terdakwa Matridi Naibaho dan Toto Hartono yang sebelumnya dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun ini dituntut lebih ringan. Untuk terdakwa Toto Hartono sendiri divonis bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Jalihat Simarmata. Sementara Matridi Naibaho itu hanya divonis dengan pidana penjara selama 8 bulan 22 hari. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara langsung menyatakan sikap akan melakukan upaya banding terkait putusan tersebut. Sementara itu untuk Toto Hartono yang baru saja divonis bebas oleh Majelis Hakim, dikatakan jaksa akan segera dilakukan upaya kasasi terkait putusan tersebut. Demikian, Den. Baik, Tribunus, terkait kasus ini kami tampilkan wawancara bersama jaksa penuntut umum Rahmi Safrina selengkapnya. Ricardo dituntut 8 tahun karena dia diputus 8 bulan 22 hari di mana perkara narkobanya tidak terbukti, maka JPU akan mengajukan banding. Sebelumnya berapa, Kak? Sebelumnya untuk Ricardo ini tuntutannya 8 tahun. 8 tahun. Ini kan cukup jauh, Kak. Jadi kapan kita langsung banding atau gimana, Kak, hari ini? Banding jangka waktunya 7 hari paling lama setelah putusan dibacakan, dan akan kami susun memorinya segera setelah kami mengajukan banding. Kak, apa yang diabaikan oleh Majelis Hakim tadi, Kak? Selain dia telah berdamai, apa yang tidak sesuai menurut Kakak itu? Kami tidak bisa menilai putusan hakim. Jadi sama-sama kita dengar. Mohon maaf, kami nggak bisa menilai putusan. Berarti ini selanjutnya Ricardo akan segera dibebaskan ya, Kak? Melihat perintah. Kita hitung dulu masa penahanannya. Nanti setelah dihitung segera kami buat laporan putusan dan kemudian segera kami eksekusi sesuai dengan putusan hakim. Sudah berapa lama dia jalani, Kak? Kira-kira 8 bulan 20 hari, lebih kurang. Lebih kurang ya, Kak? Sampai saat ini? Sampai saat ini. Dari itu terbukti pasal berapa? Pasal 363 KUHP, pencurian dalam keadaan memberatkan. Sementara yang kita tuntut kan perkaranya pencurian dengan kekerasan dan juga perkara narkoba. Namun hakim berpendapat lain, yang hanya terbukti menurut hakim hanya pasal pencurian dalam keadaan memberatkan, pasal 363 KUHP. Kak, dengan siapa nih, Kak? Majelis itu memutuskan bahwasanya Toto bebas. Iya, berdasarkan putusan majelis hakim bahwa Toto tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Yang kami dakwakan bahwa dia
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.